Saya tetap setuju hukuman mati. Pemberlakuan hukuman mati saya tetap setuju. Kalau bohong tuh yang lengkap. Kalian pikir kami ini bodoh. Iya. Kalian tuh buta tuli. Kita itu seolah terpandu untuk mengunci dia. Ini loh calon banditnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Sobat AS, hari ini saya akan berbincang dengan seorang narasumber, seorang pakar psikologi forensik, ya, yang tentunya sama-sama kita sudah kenal luas, Bapak Reza Indragiri. Assalamualaikum Bang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir 5 menit lagi saya harus pulang karena disapa Pak. Oke. Gimana kabar Bang Reza? Sehat? Alhamdulillah sejak Argentina menang hati pun senang, jadi saya merasa dunia jadi lebih cerah. Alhamdulillah. 36 tahun Bang menunggu Argentina menang. Gila ya, iya. Saya masih ingat dulu waktu Kempes, Ardiles, kemudian Romario, Passarella, siapa lagi? Maradona, Burruchaga, Valdano, itu masa-masa saya kecil tuh. Iya, tahun 78, tahun 86. Iya, betul. Mario Kempes dulu yang Iya, juara. Mario Kempes kan? Ya. Nomor 11. Iya, benar. Saya masih kecil juga itu. Iya. Bung Reza ini kan menarik nih kalau kita lihat drama. Bukan drama ya, kalau kita lihat persidangan tentang kasus Sambo itu terlalu banyak hal-hal yang mengagetkan kita. Kenapa saya katakan banyak hal yang mengagetkan kita? Ada hal-hal yang di luar dugaan nalar kita, common sense kita terganggu. Misalnya begini, tiba-tiba istrinya Sambo menyatakan dia diperkosa. Itu kan common sense kita agak terganggu. Saya ingin minta tanggapan Bung Reza. Bagaimana pandangan Bung Reza melihat fenomena ini? Disclaimer dulu Bang, Ya. bahwa spirit kita adalah kita berpihak pada korban kejahatan seksual. Oke. Ya, kita berpihak pada mereka. Itu dulu ya. Ya, kita menyemangati mereka untuk beringsut dari posisi korban ke posisi penyintas. Oke. Untuk speak up. Oke. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa orang-orang yang pernah dijahati secara seksual Kita harus dukung ya. tidak kalah, tidak menyerah, tidak mati. Oke. Jadi kita dukung para korban untuk menjadi penyintas. Oke. Kalau memang korban. Tapi dalam persoalan ini, seperti yang Abang tadi katakan, common sense kita kan terganggu. Kenapa terganggu? Ya, saya pakai saja teori yang selalu dipakai oleh Komnas Perempuan sendiri. Yeah. Ketika menjelaskan duduk perkara terkait dengan kekerasan seksual. Saya lebih suka menggunakan istilah kejahatan seksual sebetulnya. Oke. Apa kata Komnas Perempuan? Teori relasi kuasa merupakan teori yang bisa diandalkan untuk menjelaskan mengapa terjadi kejahatan yang satu ini. Bahwa yang kuat akan menjahati yang lemah. Yang dominan menjahati yang submisif. Yang superior menjahati yang inferior. Nah, kalau kita mau konsekuen memakai teori itu, ya silakan saja kita petakan. Antara mendiang Brigadir Yosua dengan PC. Common sense saja. Kira-kira yang dominan, yang superior, yang kuat, yang powerful, siapa? Yang submisif, yang inferior, yang lemah, yang powerless, siapa? Dari situ kita akan dapatkan gambaran bahwa andaikan terjadi kejahatan seksual, maka siapa kira-kira yang jadi korban dan siapa kira-kira yang jadi pelakunya. Jadi mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit. Kalau kesimpulan saya agak keliru, tolong diluruskan. Kelihatannya nggak mungkin ya. Di luar pakem lah gitu. Oke. Itu baru satu hal tuh Bang. Tapi bisa nggak Bang Reza, ilmu Bang Reza itu melihat bahwa hal itu juga bisa terjadi di luar pakem? Kalau kita bicara teori psikologi, tidak ada yang berlaku 100% Bang. Oke. Tidak ada yang validitas sama dengan satu, itu tidak ada. Jadi semua temuan, semua teori psikologi sifatnya adalah probabilitas. Tetapi Hipotesa. itu bukan hipotesa, Bukan. sudah simpulan tetapi tetap sekian persen misalnya gitu. Tetapi statistik dalam psikologi juga yang mengatakan, kan ada uji kesahihan gitu ya, udah uji beda. Lah kalau kemudian anomalinya kecil, statistik memperkenankan kita untuk mengabaikan itu. Oke. Nah, kembali lagi ke teori relasi kuasa tadi, ketika dinarasikan ada kejahatan seksual, entah itu di Duren 3, entah itu di Magelang, kok ini justru bertentangan dengan teori itu sendiri ya? Oke.
Apakah ada kemungkinan? Sekali lagi bicara kemungkinan tetap saja ada. Alhasil tidak cukup bagi kita meninjaunya dengan menggunakan teori relasi kuasa. Kita harus perhatikan aspek-aspek lainnya, baik itu perkataan maupun tindak tanduk PC selaku orang yang mengklaim sebagai korban. Kira-kira profil dia mengarah pada korban atau bukan korban. Jadi harus diabaikan ya. Saya pikir saya punya dasar dari sisi keilmuan untuk mengabaikan kemungkinan bahwa PC adalah korban berdasarkan teori relasi kuasa. Berdasarkan teori relasi kuasa. Tambah lagi ya, Iya. tambah lagi. Mari kita tinjau sekarang dari tahap demi tahap pemulihan korban kejahatan seksual. Spesifik korban perkosaan. Saya tidak bicara trauma sembarang trauma nih Bang. Saya bicara spesifik trauma akibat perkosaan. Oke. Proses pemulihannya seperti apa? Secara umum ada 3 tahap. Pertama, bagaimana korban itu mengatasi ketakutannya. Itu dulu yang pertama. Kalau dia berhasil mengatasi atau melalui tahap pertama ini, dia masuk ke tahap kedua. Yaitu mengumpulkan kembali, memulihkan kembali ingatan-ingatan tentang peristiwa traumatis tersebut. Oh, Karena diperkosa pasti traumatis kan Bang? iya. Nah, ini tugasnya sangat berat ini. Kalau kemudian korban berhasil melewati tahap kedua, baru dia masuk ke tahap ketiga. Yaitu membangun kembali relasi sosial. Dengan siapa? Ya sudah barang tentu. Relasi sosial yang dimaksud adalah relasi sosial sifat suportif. Mendukung, memberikan kepercayaan, siap menolong, memberikan bantuan, dan relasi positif-positif lainnya dalam rangka pemulihan korban. Itu ya kita pahami ya. Polanya Bang kita pahami ya. Oke. Nah sekarang kita bandingkan dengan tindak tanduk PC. Dari pemberitaan di media, PC mengatakan kurang lebih sesaat lalu dia mengaku diperkosa oleh Yosua. Tidak butuh berapa bulan kemudian, tidak butuh berapa minggu, tidak butuh berapa hari, tidak butuh berapa jam, hanya dalam hitungan menit kemudian orang yang mengaku sebagai korban perkosaan justru minta dipertemukan dengan orang yang dia sebut sebagai pelaku perkosaan. Oke. Loh, apa salahnya? Jangan-jangan ini membangun relasi sosial kembali yang tadi saya katakan, tahap ketiga. Harap diingat, trauma akibat perkosaan itu proses pemulihannya tidak sekejap mata. Ada waktu yang Ada waktu. Bahkan tidak jarang korban yang maaf kata akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Penanda bahwa ini adalah trauma di atas trauma. Nah sekarang mari kita bayangkan, kira-kira adakah kemungkinan orang yang sesaat lalu diperkosa, mengaku diperkosa, beberapa menit kemudian langsung masuk ke tahap 3 pemulihan, yaitu membangun relasi sosialnya kembali. Dengan siapa? Dengan orang yang disebut melakukan perkosaan itu. Masuk akal tidak? Bagi saya tidak masuk akal. Kembali tanya, probabilitasnya bagaimana? Kemungkinannya bagaimana? Oh, kalau bicara kemungkinan memang tetap ada kemungkinan. Tetapi begitu kecilnya kemungkinan itu sehingga dari sisi keilmuan kita punya landasan, punya pembenaran untuk mengesampingkan, menihilkan kemungkinan itu. Karena sekali lagi ternyata tindak tanduk orang yang mengklaim sebagai korban justru bertentangan dengan profil korban yang menuju proses pemulihan. Nah, apa tidak sudah ada 2 dasar nih Bang bagi saya untuk sanksi terhadap kebenaran atau klaim bahwa sudah ada terjadi perkosaan. Baik itu di Duren 3 maupun di Magelang. Oke, kalau begitu, kalau menurut kacamata Bung Reza, sesungguhnya apa yang terjadi? Percintaan? Begini, sejujurnya nih Bang, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak begitu yakin ada kontak seksual. Saya ingin mengatakan begitu pada dasarnya. Tetapi Kapolri dalam rapat di Komisi 3 DPR sudah memberikan opsi. Ini kalau bukanlah pelecehan, ini perselingkuhan. Oke. Kalau pelecehan sudah jelas tidak. Kenapa? Karena diksi yang dipakai oleh terdakwa FS dan terdakwa PC bukan pelecehan, melainkan perkosaan. Perkosaannya. Kalau kita baca Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bang, Abang pasti tahu lah. Pelecehan dan perkosaan itu dibedakan. Sangat. Jadi tidak bisa dipukul rata. Dan sekarang sekali lagi yang mereka gunakan istilahnya adalah Perkosaan. Nah, sekarang saya mau memilih nih dari 2 opsi yang dikatakan oleh Kapolri, apakah ini pelecehan ataukah ini perselingkuhan. Ya. Tadi saya katakan, sebetulnya saya tidak yakin ada kontak seksual. Tapi kalau dipaksa bahwa narasi kekerasan seksual itu harus tetap ada, oke saya ikuti. Saya ikuti
paksaan untuk mengikuti narasi tersebut. Apa yang terpikir oleh saya? Kembali relasi kuasa. Ada mendiang Brigadir Yosua, ada PC. Diterapkan teori relasi kuasa, justru boleh jadi mendiang Brigadir Yosua lah korbannya. Karena dia adalah sosok yang representatif ketika kita bicara manusia yang submisif, inferior, lemah, powerless. Dia justru korbannya. Korban pemerkosaan. Kalau dianggap sekali lagi harus ada peristiwa kekerasan seksual di situ. Jadi relasinya begitu ya. Jangan-jangan malah ke situ arahnya. Tentu saja polisi harus investigasi kan. Tetapi teori relasi kuasa kalau kita terapkan dalam kasus ini justru kebalikannya yang terjadi, bahwa alih-alih Brigadir Yosua itu seorang pelaku pemerkosaan, jangan-jangan dia adalah korban kejahatan seksual. Jangan-jangan ya. Ya. Apa dia korban atau ada semacam hubungan? Nah, berarti Abang mengingatkan kita pada opsi kedua dari Kapolri kan? Jangan-jangan ini perselingkuhan. Jangan-jangan perselingkuhan. Begini Bang. Berarti kita membayangkan ada sebuah relasi khusus antara mendiang Brigadir Yosua dengan PC. Ya. Relasi yang terlarang itu kan. Ya. Pertanyaan saya, bukankah mendiang Brigadir Yosua ini sudah punya calon istri? Oke. Bukankah mendiang Brigadir Yosua ini sudah punya rencana untuk menikahi istrinya? Oke. Bukankah rencana ini sudah diketahui oleh dua keluarga besar? Bukankah mendiang Brigadir Yosua akan berjalan karirnya dan kita bayangkan dia akan memilih istri yang sepadan dengan dia? Jadi kalau kemudian dia katakanlah berselingkuh, pertanyaannya, relasi seksual semacam ini sungguh-sungguh berdasarkan mau sama mau, setuju sama setuju atau tidak sesungguhnya? Atau dipaksa untuk melayani siapapun itu? Kalau kita menggunakan kata perselingkuhan, tapi ternyata di balik itu sesungguhnya adalah paksaan dari satu pihak untuk melayani pihak yang lain, maka kan sesungguhnya itu bukan perselingkuhan. Perselingkuhan itu konsensual, terlarang, tersembunyi, tapi konsensual, mau sama mau. Nah sekarang kalau misalnya ada orang yang disebut sebagai perselingkuhan, tapi di balik itu sesungguhnya adalah satu pihak memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lain. Lagi-lagi ini kekerasan sesungguhnya. Pertanyaannya, apa penjelasannya? Kok ada kekerasan seksual berubah narasinya menjadi perselingkuhan? Misalnya seperti itu. Nah penjelasannya begini. Ini adalah salah satu contoh false accusation, tuduhan palsu, tuduhan yang mengada-ngada. Tipenya adalah relabeling, Tuduhan pemberian palsu. label ulang. Bahwa misalnya nih, ada sungguh-sungguhlah ada perselingkuhan, tapi kemudian bocor ini, skandal ini bocor kemana-mana. Lalu dalam rangka menutupi aib, agar pasangan tidak murka, agar reputasi tidak jatuh, maka di-relabel, diberikan label baru bahwa ini adalah entah itu perkosaan, entah itu pelecehan. Intinya adalah dari yang semula relasinya sejajar diubah menjadi relasi menguasai, satu pihak menguasai pihak yang lain. Nah, apakah kemungkinan itu ada? Paling tidak sekali lagi dari perspektif keilmuan, pengetahuan saya membuka kemungkinan itu, bahwa adakah ini situasi relabeling? Kalaulah dianggap perselingkuhan itu ada, tapi perselingkuhan ini diberikan nama yang baru, dibangun narasi yang baru, yaitu sebagai kekerasan seksual. Tapi sekali lagi, kalaupun perselingkuhan itu ada, patut untuk kita cari tahu, ini sungguh-sungguh relasi yang mau sama mau, sama-sama berkehendak, yang sejajar, atau satu pihak yang memaksakan memaksa pihak yang lain. Kalau abang lihat sendiri, ini satu pihak memaksa pihak lain ya? Paling tidak karena Pak Kapolri sudah mengatakan pelecehan atau perselingkuhan, ditambah lagi dengan pengetahuan saya yang terbatas Bang, tentang false accusation, tipe relabeling, maka paling tidak saya punya dasar keilmuan untuk membuka spekulasi itu. Oke. Ini kan menarik juga Bang Risa ya. Banyak saksi-saksi yang dihadirkan. Tadi kalau kita bicara itu kan ada terdakwa yang kita ragukan keterangannya. Yang seolah-olah itu keterangannya dibalik ya. Hal yang tidak ada menjadi diadakan, begitu pula sebaliknya. Begitu pula saksi-saksi kalau kita lihat ya. Kira-kira kalau menurut Bung Resa dari kacamata psikologi forensik, saksi-saksi yang menjelaskan keterangan-keterangan, khususnya saksi-saksi yang berada di pihak Sambo,
apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau justru keterangannya itu meragukan kalau kita lihat dari kacamata ilmu psikologi forensik? Dari sudut pandang psikologi forensik ada daftar barang-barang atau benda-benda atau hal yang bisa merusak proses penegakan hukum. Ada barang yang berpotensi mengganggu proses persidangan. Ada barang yang berpotensi mengacaukan proses pengungkapan kebenaran. Sekian banyak daftarnya. Sayang beribu sayang, barang yang paling atas posisinya adalah keterangan. Baik itu berupa pengakuan maupun itu kesaksian mata. Kenapa begitu? Karena psikologi forensik berkeyakinan bahwa keterangan yang disampaikan dengan mengandalkan daya ingat manusia, by nature daya ingat manusia itu rentan mengalami fabrikasi dan distorsi. Fabrikasi artinya dibuat-buat, fragmentasi artinya terpecah belah, distorsi artinya berbelok kanan ke kiri. Nah, sayang beribu sayang, hasil penelitian psikologi forensik yang sekian banyak itu menyimpulkan itulah kondisi by nature ingatan manusia. Karena itu, rekomendasi psikologi forensik adalah sesungguhnya jangan terlalu mengandalkan, memeriksa silakan, tetapi jangan terlalu mengandalkan keterangan saksi. Karena keterangan saksi yang sekali lagi mengandalkan daya ingat itu rentan mengalami distorsi, fragmentasi, fabrikasi, dan seterusnya. Namun, dari satu sesi persidangan ke sesi persidangan berikutnya, saya menangkap kesan paling tidak bahwa majelis hakim sudah sampai pada sebuah simpulan. Mana saksi yang kredibel dan mana saksi yang tidak kredibel. Saksi yang kredibel berarti keterangannya dianggap valid, sementara saksi yang tidak kredibel dianggap keterangannya tidak valid. Saya memilih untuk mengamini penilaian hakim tersebut. Kesimpulannya tadi Bang Reza bilang sudah bisa menyimpulkan tentang sikap hakim ya. Ya. Kira-kira kemana? Dia meyakini kebohongan itu. Hakim mengendus bahwa ada aroma kedustaan yang sangat tajam dari satu sesi persidangan ke sesi persidangan berikutnya. Dengan kalimat-kalimat menghujam dari hakim yang tidak bisa dibantah lagi gitu ya. Cara bertanya. Terlalu banyak settingan. Kalau bohong tuh yang lengkap. Kalian pikir kami ini bodoh. Kalian tuh buta tuli. Kita mau mengatakan apa, Bang? Hakim sudah sampai pada sebuah penilaian nih, definitif nih. Mana saksi yang kredibel alias layak dipercaya dan mana saksi yang dianggap tidak kredibel alias tidak terpercaya gitu. Oke, ini menarik ini Bang. Saya ingin sedikit keluar dari persidangan Sambo. Saya minum Bang. Silahkan Bang Reza. Ini kan kejadian-kejadian seperti kasus Sambo banyak juga terjadi Bang Reza. Banyak juga terjadi di luar. Sebentar. Banyaknya yang mana? Bicara tentang penembakan atau bicara tentang apa? Tentang kasus yang seperti model-modelnya sesuatu yang diyakini common sense kita itu betul terjadi, tapi ternyata kadang-kadang itu dibolak-balik sehingga bahwa itu nggak benar gitu. Saya kasih contoh. Saya yakin Bang Reza tahu kasus O.J. Simpson di Amerika. Itu kan mirip begitu. Semua warga Amerika meyakini bahwa O.J. Simpson melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Tapi apa yang terjadi di pengadilan dengan berbagai kelihayan, kehebatan O.J. Simpson menyewa seorang pengacara ternama pada saat itu yang bisa membolak-balikkan fakta yang sebenarnya menjadi fakta yang ada di persidangan yang pada akhirnya berujung, kalau kita masih ingat, kan dibebaskannya O.J. Simpson. Tapi ada satu hal bahwa sampai hari ini publik Amerika masih meyakini bahwa pembunuh sebenarnya adalah O.J. Simpson sendiri. Walaupun di situ banyak perdebatan karena di situ ada permainan antara rasis, apa dan lain sebagainya. Yang jelas putusan hakimnya adalah membebaskan. Not guilty gitu. Iya. Jadi kan di sana common law sistemnya jadi Anglo-Saxon, dia sistem juri. Ya. Jadi jurinya mengatakan guilty, bersalah. Kemudian hakimnya memutus sekian dia bebas, not guilty. Apakah kira-kira drama seperti yang terjadi di Amerika terhadap kasus O.J. Simpson itu bisa terjadi di dalam
Oh, sangat mungkin terjadi, bahkan peluang kemungkinan terjadi sangat sangat tinggi. Kenapa? Karena pada saat yang sama sudah bisa kita saksikan ada persidangan tentang obstruction of justice. Oke. Dalam kasus O.J. Simpson tidak ada. Iya. Isu sampingan itu tidak ada. Murni ini tentang pembunuhan. Iya. Tidak ada di ruang sidang lain yang memperkarakan kasus tentang obstruction of justice. Betul. Tapi dalam kasus ini simultan ada pembunuhan berencana di satu ruang sidang, ada obstruction of justice di ruang sidang yang lain. Alhasil kemungkinan bahwa putusan hakim nantinya itu bertolak belakang dengan anggapan atau bahkan mungkin keyakinan masyarakat, peluang itu terbuka. Iya, karena kan kalau itu kan jadi kontroversial sampai sekarang ini ya, Bang Reza, kasus O.J. Simpson itu. Kenapa saya tanyakan ini? Saya khawatir kalau misalnya kasus-kasus seperti ini menjadi apa ya? Menjadi presiden. Menjadi presiden di dalam dunia persidangan kita untuk mengambil satu keputusan. Itu kan yang berbahaya. Akhirnya apa? Bisa terbalik. Walaupun misalnya tadi kita katakan bahwa common sense kita, atau oke lah, kita mewakili, jangan common sense kita, common sense publik. Ya, meyakini bahwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua itu pelakunya adalah misalnya Sambo ya, dan kawan-kawan. Tapi kalau hal ini bisa diputar balik, maka yang kita khawatir kalau ternyata hasilnya nanti tidak seperti yang kita inginkan. Jadi anti klimaks. Anti klimaks. Jangan-jangan seperti tadi yang Bang Reza katakan, bahwa Bang Reza sudah bisa menyimpulkan bahwa cara berpikir hakim, Bang Reza meyakini bahwa dia sudah menganggap atau menyimpulkan bahwa saksi-saksi yang berpihak pada Sambo itu adalah saksi-saksi yang mengutarakan sebuah kepalsuan, sebuah kebohongan. Tapi jangan-jangan nanti justru hasilnya berbeda dengan keyakinan Bung Reza terhadap yang ditangkap secara visual itu. Kekhawatiran itu tetap ada. Saya belum lama podcast dengan Inang Irma Huta Barat. Iya. Saya pikir beliau sangat berapi-api melakukan pemantauan terhadap proses penegakan kasus ini. Tapi begitu saya ajukan pertanyaan yang sama, Bang, kurang lebih seberapa jauh kira-kira Inang Irma melihat bahwa ini akan berujung pada vonis bersalah. Beliau pun mengatakan tetap 50-50. Sepertinya beliau sudah mengantisipasi kemungkinan kalau nanti ternyata situasinya bertolak belakang dengan apa yang beliau bayangkan, paling tidak 50-50 itu memberikan dasar bagi beliau untuk pulih segera, gitu. Kurang lebih seperti itu. Menyiapkan diri untuk kecewa, gitu. Menyiapkan diri untuk kecewa. Nah, saya secara normatif tampaknya juga harus begitu, Bang. Artinya betapapun nalar saya memandu saya untuk sampai pada sebuah simpulan tertentu, dan saya membayangkan bahwa nalar saya sepertinya satu arah dengan hakim, tapi siapa tahu suatu saat nanti ternyata hakim banting setir berada di sisi jalan yang berbeda. Nah, saya tentu mulai sekarang juga harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan itu. Paling tidak persiapan batin lah. Sampai kemudian ketok palu, itulah hari yang menentukan sesungguhnya. Tapi kalau Bang Reza konsisten terhadap ilmu psikologi forensiknya, maka Bung Reza tetap yakin ya bahwa penilaian-penilaian hakim terhadap jalannya persidangan ini sudah firm ya. Per hari ini tadi saya katakan per hari ini saya masih tetap mengamini penilaian hakim. 100%. Ya. Ya, per hari ini. Itu berdasarkan kacamata psikologi forensik yang saya coba gunakan setiap kali saya menyaksikan satu sesi ke sesi persidangan berikutnya. Oke, jadi itu yang diyakini Bung Reza ya. Oke, kasus ini kan sudah banyak sekali menyita perhatian kita ya, publik kita. Dan rasa-rasanya juga terkuras tenaga aparat penegak hukum terhadap kasus yang satu ini. Yang ingin saya tanyakan, seandainya nih, kita berandai-andai saja, kalau Bung Reza sebagai hakimnya, putusan apa yang Bung Reza berikan terhadap terdakwa Sambo yang pantas bagi pelaku kejahatan pembunuhan? Di dalam psikologi forensik itu pelaku kejahatan bisa dipilah ke dalam 4 klasifikasi. Klasifikasi pertama adalah pelaku yang berkonfrontasi langsung dengan korban. Yang direct ya? Iya, jadi kalau misalnya kita bicara kasus penembakan, berarti pelaku yang kelompok pertama ini adalah pelaku yang meletuskan senjatanya ke arah korban. Itu yang tipe 1. Yang kelompok kedua adalah pelaku yang tidak berkonfrontasi secara langsung, berarti tidak ada benturan secara fisik langsung.
antara dia dengan korban, tetapi dia menjadi aktor intelektualnya. Intellectual dader. Ya? Intellectual dader, mastermind-nya, mengotaki peristiwa yang dilakukan oleh pelaku satu tadi. Nah, itu. Sekarang pelaku yang ketiga. Pelaku yang ketiga adalah dia tidak berkonfrontasi langsung, dia tidak punya desain kejahatan itu, tetapi dia memberikan sarana prasarana dan memfasilitasi terjadinya tindakan kejahatan itu. Orang yang turut membantu. Mungkin seperti itu. Dia menyediakan senjata apinya, dia menyediakan lokasi penembakannya, dia menyediakan barangkali sarung tangannya. Pokoknya serba-serbi sumber daya yang dibutuhkan bagi aksi kejahatan itu dia sediakan. Pelaku yang keempat, dia tidak berkonfrontasi langsung, dia tidak mengotaki, dia tidak memfasilitasi, tapi dia mengganggu atau menciptakan, membantu terjadinya misi kedua, yaitu mempersulit proses penegakan hukum. Kita mengistilahkannya sebagai obstruction of justice. Nah, tidak tertutup kemungkinan ada pelaku yang statusnya ganda. Dia mengotaki, dia berkonfrontasi langsung, dia menghilangkan barang bukti, dia menyediakan sarana dan prasarana. Itu bisa saja terjadi. Sekaligus semua status atau beberapa status diraup oleh dia gitu ya. Nah, dari satu sesi ke sesi berikutnya, saya membayangkan bahwa hakim ini sudah sampai pada simpulan ini 340. Oke, pembunuhan berencana. Tetapi dari satu sesi ke sesi berikutnya, hakim masih berusaha memperteguh keyakinan mereka siapa pelaku kategori 1, siapa kategori 2, 3, dan 4. Karena itu berkonsekuensi pada apa? Berat ringannya hukuman. Oke. Kita bisa bayangkan kalau kategori 2, pelaku kategori 2 tentu akan mendapatkan hukuman yang terberat dibandingkan dengan pelaku-pelaku yang lain, terdakwa-terdakwa yang lain, andaikan mereka divonis bersalah. Nah, saya sekali lagi memilih untuk mengamini itu. Bahwa perkiraan saya, ini 340-nya sudah cukup solid, sudah cukup kuat. Tinggal lagi siapa gerangan yang masuk kategori yang mana. Oke. Itu. Klasternya ya. Klasternya seperti itu. Jadi Bang Reza sudah meyakini itu ya, bahwa hakim akan memutuskan 340. Per hari ini, nalar saya memandu saya untuk sampai pada sebuah simpulan bahwa 340. Apakah memang kalau Bung Reza melihat secara psikologis, orang yang punya tipikal seperti Sambo ini adalah orang yang cenderung bisa melakukan ini nih. kekerasan? Nih. Bang Samad ini sama seperti kebanyakan orang yang menaruh ekspektasi terlalu tinggi terhadap psikologi. Oke. Bahwa ketika psikologi sudah memotret seseorang punya kepribadian tertentu, maka disimpulkan inilah kepribadian yang paling dekat dengan perilaku jahat manusia. Padahal belum tentu ya. Nah, sekarang kita bayangkan, Bang, ini hanya ilustrasi ya, ini ilustrasi. Ada dua orang, satu ekstrovert, satu introvert. Saya pakai contoh kepribadian yang mudah dipahami publik. Gitu. Satu ekstrovert, satu introvert. Lazimnya orang ekstrovert itu dianggap ini yang paling mungkin melakukan keonaran. Saya potong dulu ya. Kenapa tadi saya menanyakan ini, Bung Reza? Karena saya melihat Sambo ini kan seorang profil aparat penegak hukum. Seorang profil aparat penegak hukum justru sebenarnya orang yang sangat menghargai hukum. Itu loh. Ya, oke. Pandangan saya seperti itu. Saya lanjut ya. Saya sebetulnya ingin mengajak kita, ayo coba kita luruskan pemahaman kita turunkan ekspektasi kita terhadap yang namanya kepribadian itu. Jadi jangan mengunci manusia dalam kepribadian tertentu lalu mengaitkannya ke perilaku jahatnya. Tidak. Kembali kita bayangkan ada ekstrovert, ada introvert. Yang ekstrovert dianggap, oh ini yang paling bikin onar nih ekstrovert nih. Introvert kan dia menahan diri, berarti dia tidak bikin onar. Sekarang kalau kejadian ternyata yang bikin onar introvert, yang diam saja adalah ekstrovert, lantas kita mau bilang apa tentang teori kepribadian tersebut? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Nah, alhasil bagi saya, ketimbang kita berkutat memotret orang, memasukkan orang dalam, oh ini kepribadian ini, kepribadian ini, kepribadian ini, menurut saya tidak. Kita fokus pada perilakunya saja. Perilakunya ya? Perilakunya. Toh persidangan, proses penegakan hukum kan tidak menakar kepribadian manusia, tapi menakar perilakunya. Perilakunya berkesesuaian atau tidak dengan pasalnya. Itu saja kan? Yang dihukum juga perilakunya. Perilakunya. Bukan kepribadiannya. Nah, tapi persoalan itu tadi saya katakan, begitu otoritas psikologi memasukkan seseorang dalam bingkai kepribadian tertentu, kita itu seolah terpandu untuk mengunci dia, ini loh calon banditnya. Jadi fokus saja pada perilakunya. Nah, konsekuensinya apa?
Saya akan lebih berfokus pada situasi menjelang dan saat terjadinya peristiwa kejahatan itu. Karena disitulah berkutatnya perilaku yang harus kita takar, perilaku yang harus kemudian kita analisis. Bahwa kemudian tadi Abang mengatakan FS ini berlatar belakang aparat penegak hukum, bintang 2 pula. Iya, jadi artinya emosinya harus lebih terkontrol ya, kita menganggap begitu. Kita berasumsi seperti itu Iya. kan. Nah, emosi masuk akal, berarti kita tidak bicara kepribadian, tapi satu serpihan saja. Kita bicara emosi, kita bicara perilaku, tapi kepribadian secara keseluruhan seperti itu. Nah, sayang beribu sayang Bang, penelitian psikologi juga yang mengatakan bahwa kurang lebih andaikan pangkat itu ditanggalkan, andaikan seragam itu dilepaskan, andaikan toga itu digantung, andaikan palu itu disimpan, aparat penegak hukum itu sama dengan kita, sama dengan saya. Sama-sama manusia. Manusia juga, yang kata psikologi forensik banyak kelemahannya. Oke. Jadi betapapun misalnya saat ini kita sedang menatap majelis hakim dan kita sapa beliau sebagai yang mulia, tapi begitu ditanggalkan jubahnya atau toganya, tetap dia manusia. Manusia yang rentan mengalami bias pada saat berpikir. Nah itu. Ini terus terang saya sampaikan nih Bang, di Diklat Mahkamah Agung ini saya sampaikan. Jadi ada satu materi yang namanya The Psychology of Judicial Decision Making Process. Psikologinya proses pembuatan putusan oleh hakim. Saya mengajak majelis hakim untuk menanggalkan toga mereka, lalu saya sajikan kepada mereka realitas berdasarkan temuan psikologi forensik tentang para hakim. Ternyata psikologi forensik yang mengatakan yang mulia ini sesungguhnya rentan mengalami bias dalam proses berpikir. Jadi sama saja dengan saya. Iya. Cuma kemudian psikologi forensik mengajak kita, mengajak aparat penegak hukum untuk kemudian mengatasi kelemahan-kelemahannya sesungguhnya sifatnya manusiawi itu. Menarik nih masalah hakim. Saya pernah membaca sebuah buku. Ya, Judulnya Justice in Robes. Justice in Rope. Ya, Ronald Rocking. Di dalam buku itu ada penjelasan dari Oliver Holmes, Justice America. Dia menyatakan bahwa keadilan itu sebenarnya kadang-kadang tidak tampak secara visual, tapi dia harus dirasakan. Oleh karena itu, keadilan itu ada di dalam lubuk hati sanubari seseorang. Oleh karena itulah dia mengingatkan hakim bahwa kadang-kadang cara kita melihat sebuah perkara, maka kita harus kembalikan kepada hati yang terdalam agar kita bisa menemukan keadilan yang sesungguhnya. Jadi kalau saya mengambil rentetan narasi dari teori itu tadi, Bang Reza, maka saya bisa menyimpulkan bahwa yang tadi Bang Reza katakan, hakim ini sudah firm kan, sudah firm bahwa yang bersangkutan akan divonis bersalah. Tinggal jumlah hukumannya itu yang masih kita tingkatnya raba-raba. hukuman itu. Raba-raba. Oleh karena itu saya ingin menanyakan kepada Bung Reza secara personal nih, sebagai seorang yang pakar di bidang psikologi forensik, apakah Bung Reza setuju, bukan dalam konteks kasus ini saja ya, apakah Bung Reza setuju dengan hukuman mati, bukan dalam konteks perkara ini saja? Saya tetap setuju hukuman mati. Pemberlakuan hukuman mati saya tetap setuju. Jadi Bung Reza tetap setuju dengan adanya hukuman mati, walaupun bukan dalam konteks Tidak spesifik pada kasus ini. Secara tapi umum saya secara umum setuju ya? Secara umum saya tetap mendukung adanya pemberlakuan hukuman mati. Oke. Itu dilatar belakangi oleh apa? Sehingga Bung Reza bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Bung Reza menyetujui adanya hukuman mati. Yang paling mendasar, di kemudian hari baru saya temukan istilah yang tepat untuk itu ya. Di kemudian hari saya sadari bahwa istilah yang mewakili pemikiran saya ini adalah filosofi penghukuman. Oke. Jadi setiap orang, tidak hanya aparat penegak hukum, sesungguhnya setiap orang, setiap manusia punya filosofi penghukumannya masing-masing. Abang pasti tahu loh, ada filosofi yang retributif, Iya. ada yang incapacitation, ada yang deterrence, ada yang rehabilitatif, ada yang reintegratif. Saya mencoba menakar diri saya sendiri, saya ini cenderung orang yang retributif. Oh. Jadi memang filosofi yang paling purbakala gitu ya. Eye for an eye. Mata balas mata, nyawa balas nyawa. You scratch my back, I'll scratch your back. You stab my back, I'll stab your back. Gitu. Sesederhana itu, kau bunuh, maka imbalan yang tepat adalah kau juga dibunuh. Oke. Tetapi itu baru tanda koma. Masih koma ya? Tanda koma. Saya Muslim Bang. Oke. Jadi by default Baik.
by default ya, otomatis mindset saya adalah retributif Retributif. terkait dengan hukuman mati. Tapi Islam juga yang mengatakan, ada frase susulannya, kalau kau memaafkan itu lebih baik. Retributif bergeser seketika menjadi reintegratif, menyatukan kembali Oke. lewat pemaafan, lewat pertobatan. Tapi saya realistis untuk mengatakan itu sampai ke titik memaafkan itu lebih baik, lebih mulia, lebih luhur, itu sulitnya minta ampun. Jadi kalimatnya saya setuju hukuman mati, namun apabila memungkinkan, praktekkan reintegrasi itu. Tidak saya balik, cobalah upayakan dulu restoratif justice, kalau tidak mempan baru kemudian retributif hukuman mati. Tidak, saya tetap retributif dulu, setelah itu ada anak kalimat kalau memang memungkinkan barulah restoratif, reintegratif, penyatuan kembali. Jadi retributif dulu ya. Ya. Jatuhkan dulu putusan hukuman. Menurut tafsiran saya, yang tentu saja bisa, Al-Fakir bisa salah karena Al-Fakir tidak belajar ilmu agama secara formal. Tetapi pemahaman saya tentang bagaimana Islam memandang hukuman mati seperti itulah. Ya. Retributif, kalau bisa restoratif, bisa reintegratif, itu sungguh jauh lebih mulia. Tapi retributifnya harus di Retributif kalimatnya di awal. Itu catatan Bung Pemahaman Reza, ya? saya tentang Islam memposisikan hukuman mati. Oke. Jadi menarik kan, menurut saya Islam tidak melihat atau tidak menerapkan filosofi penghukuman yang tunggal. Ya. Gitu. Menarik ini. Jadi pada prinsipnya Bung Reza setuju ya. Pada bahwa dasarnya saya setuju. Hukuman mati itu hukuman harus mati tetap ada. ada. Dan tetap bisa diberlakukan. Ya. Karena itu adalah sesuatu yang menurut pandangan Bung Reza dan menurut pandangan agama kita, Ya. itu sangat diperbolehkan. Ya. Saya tidak punya dasar untuk mengatakan, oh itu sebuah filosofi yang keliru. Oh tidak bisa. Saya tidak menemukan alasan untuk mengatakan itu sebagai cara pandang yang keliru tentang bagaimana memperlakukan pelaku kejahatan itu. Oke, di ujung Bung Reza, ini berarti sudah firm nih ya, Ya. bahwa menurut pengamatan Bung Reza dari segi ilmu psikologi forensiknya, bahwa hakim pun sebenarnya sudah firm terhadap kasus ini ya. Menurut bacaan saya begitu. Sampai detik ini ya, Per detik ini. bahwa tidak akan mungkin dia memutuskan di luar common sense publik. Jadi 340. 340 ya. 3 lagi tadi itu. Ada sekian banyak terdakwa, mana kira-kira yang masuk kelompok yang mana? Oke, jadi hakimnya tinggal mengklaster ini ya. Ya, itu pemikiran saya per Tapi hari. dia sudah yakin bahwa kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan berdasarkan pasal 340 ya, pembunuhan berencana. Ya. Menarik. Baik, Sobat AS, perbincangan kita dengan Pak Reza cukup menarik, membuat pemahaman kita semakin kaya, semakin berkembang, melihat kasus Sambo ini sebagaimana mestinya, agar supaya kita bisa melihat lebih objektif. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya ke channel saya Abraham Samad Speak Up, dan sampai jumpa di episode berikutnya.